Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita dengan doa. Mari kita datang ke hadapan hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh berterima kasih oleh karena segala anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami manusia yang tidak layak, kami manusia yang berdosa, kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Tuhan mengasihi kami, Engkau peduli kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau datang ke hadapan hadirat. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Kami mau beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Berkati firman Tuhan yang hendak kami dengarkan. Puji-pujian, doa-doa kami. Biarlah semuanya itu boleh memberkati kami, boleh meninggikan dan mempermuliakan kami. Terima kasih bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang setia kepada buah ciptaan tangan-Nya. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita masuk di dalam ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Haleluya, Yesus. Menyembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang maha. Terima pujian. Bapa, ku datang
pujian, pengagungan kami hanya kepada Engkau Yesus, Raja yang sungguh mengasihi kami. Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami yang keluar dari dasar hati kami. Kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkaulah segala-galanya, Allah yang mengerti segala Allah, Allah yang hidup, Allah yang sungguh berkuasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur karena Engkau yang sudah memeliharakan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya Tuhan Yesus katakan bersama. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan. Yesus kita luar biasa. Amin. Juga Bapak Ibu yang beribadah di rumah, kita percaya biar hati kita terus bersukacita karena Tuhan Allah yang hidup, Dia memeliharakan kehidupan kita senantiasa. Amin. Kita angkat pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Haleluya. Kita datang bersukacita karena Tuhan yang akan memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Tuhan rindu memulihkan setiap hidup kita. Terimalah pemulihan dari Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau merindukan setiap kami dipulihkan Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tidak melihat latar belakang kami Tuhan. Kasih-Mu besar atas setiap kami. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami Bapa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Roh Kudus menjamah kami. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami Bapa. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan, saya serahkan Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik hatinya, kami bersyukur hari ini masuk bulan baru. Sebenarnya dari kemarin kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri. Ada banyak orang bersyukur ketika dia ulang tahun yang kesekian. Itu salah besar. Tiap bulan jika kita masih hidup, bahkan tiap detik, itu karena Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan kasih kehidupan pada tanggal 2 hari ini. Kami rindu belajar bersama firman Tuhan. Hanya firman Tuhan penguat, penghibur, penyembuh, dan firman bisa menyembuhkan yang sakit. Terima kasih buat gembala kami dan istrinya yang sangat setia, tetap bertahan. Ini kan semua karena kasih Allah, dan anak-anaknya setia, jemaatnya juga. Urapi pendeta Hans dengan Roh yang kudus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedih dipulihkan,
yang ekonominya morat-marit juga diberkati sama Tuhan. Berkati pemimpin pujian telah memimpin dengan ibu rapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Coba semua lihat ke depan. Selamat pagi. Banyak sekali manusia di kolong langit ini bersyukurnya kalau ulang tahun. Udah 8 bulan ini saya peluk istri saya tiap bulan baru. Lah ini kita masih hidup kamsia. Tiap bulan saya bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih kehidupan di bulan baru. Bahkan harusnya tiap detik bersyukur. Kita lihat ada banyak yang bisa hidup di bulan baru. Mati kecelakaan, dibunuh orang, ditikam. Kita lihat di TV. Jadi jangan bicara duluan. Kehidupan itu mahal. Sangat mahal. Luar biasa. Saya bilang tadi sama Pak Gembala, siapa nyangka Pak Sambo bintang 2 gara-gara emosi bisa bunuh Yosua. Di hatinya menyesal, suami istri ditahan, gimana anak-anaknya, coba luar biasa. Kita mah punya masalah biasa, mereka mah seumur hidup dihukum. Bayangkan berat sekali walaupun mungkin mereka orang dunia atau Kristen KTP. Tiga-tiganya Kristen. Yang dibunuh Kristen. Yang diperintahkan nembak Kristen, yang memerintahkannya Kristen. Jadi hidup ini rumit. Saya ngomong sama Pak Gembala, untung kita ada Yesus. Untung kita ada Yesus, kalau enggak rugi banget. Baiklah saudara-saudaraku, terima kasih untuk kepercayaan untuk kesekian kali saya khotbah di sini. Temanya adalah hukum tabur tuai. Kita buka dalam Mazmur 126. 126 dengan tema hukum tabur tuai. Ayat 4 sampai 6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. 6. Sama-sama 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa kasih. Kita kalau ngambil contoh, jangan para nabi yang ada di Alkitab, semua udah berbuat dosa. Musa setia kan, dipuji-puji, pemimpin Israel yang berhasil, tapi pernah bunuh orang. Ketika dia di istana Fir'aun, setelah dia besar, dididik secara ilmu yang sangat tinggi, mungkin S3, dia lihat saudara-saudaranya orang Ibrani sedang disiksa sama orang Mesir, maka dibunuh orang Mesir. Daud yang dihebatkan sama Tuhan tapi hidup dalam perzinahan, dia jatuh dalam perzinahan. Kita lihat Elia 450 Nabi Baal dia bunuh, tapi kita lihat diancam oleh seorang wanita, dia lari. Jadi semua nggak ada yang kita bahasa Sunda pican tahu, nggak ada. Tapi Yesus nggak pernah ada dosa. Waktu di Taman Getsemani dia berdoa begini, Tuhan, kalau boleh lalukan cawan. Artinya jangan terjadi penyaliban, berat. Ya, kemudian dia kembali lihat murid-murid masih tidur, nggak bisa kau tahan hanya 1 jam saja bersama aku. Yesus kembali lagi berdoa. Sampai 3 kali dia datang lagi ke murid. Masihkah engkau belum siap untuk bertahan 1 jam berdoa bersama aku? Balik lagi doa. Kemudian sekali lagi kembali masih tidur. Ya udah kamu tidur terus. Yesus doa. Terus dia bilang begini, hampir mati aku rasanya. Itu di Taman Getsemani dia ngomong seperti itu. Lah sekarang timbul pertanyaan, loh kok Tuhan ngomong seperti itu? Loh waktu itu dia bukan sebagai Tuhan, dimanusiakan.
Manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Diludahin basah, ditampar sakit, dimanusiakan oleh Bapa di surga. Akhirnya apa? Ringkasannya, dibunuh, disalib. Nah, karena dia selama di dunia ini berbuat baik dan Bapaknya memonitor dia tiap detik, itu sebabnya cukup hari ketiga saja bumi menelan jenazahnya dibangkitkan pada hari ketiga. Kenapa? Yesus selama di dunia menabur baik. Jadi menuai baik. Apa? Hidup. Dia manusia biasa. Betul-betul zero. Manusia biasa. Dimanusiakan oleh Bapaknya untuk menebus manusia yang berdosa ini seperti saudara saya. Nah, kita lihat akibat dia berbuat baik terus. Cukup hari ketiga deh bumi menolong dia. Bangkit hari ketiga, luar biasa. Jadi kalau kita berbuat baik, ada imbalannya, ada tuayannya. Sudah hampir 1,5 tahun. Kalau nggak salah, maaf, saya harus bukti dulu. Nah, ada uang 50.000 ini untuk apa? Udah hampir 2 tahun ini, terus di dompet tengah ada 20.000 untuk apa? Kok ada motor mogok, saya datang. Kenapa? Aduh Pak, motor ini dapat pinjam. Saya nagih nggak hasil. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Kasih 50. Aduh Pak, ini kebesaran buat saya. Bapak siapa? Enggak, saya orang Kristen. Tuhan saya aja, saya jadi berkata, astagfirullah, sampai dia ngomong begitu. Nuhun bisa. Dulu saya benci Kristen. Nah, kalau sepeda saya kasih 20.000. Kenapa? Ada murah, ada duitnya. Ya. Jadi hati saya damai. Aduh, luar biasa. Nggak peduli sedang dengan istri saya, asal ada motor berhenti, saya datangi. Kadang-kadang jangan lihat dia bajunya rapi, motornya mana nganjuk. Dapat ngutang. Luar biasa. Nah, satu saat saya mogok, motor ini yang dipakai. Mogok di Cijarah. Datang anak muda, assalamualaikum Pak. Pakai logo STM Pasundan. Pak, saya dorongin ya. Gimana caranya? Nanti teman saya yang di bosnya dorong pakai kaki begini. Walah, dicariin bengkel, saudara. Luar biasa. Kemudian saya antar ibu saya waktu masih hidup ke Jakarta. Di jalan tol meledak mesin. Kan mobil saya Mazda tua. Waduh, untung nggak celaka. Dia lagi lari 120. Dah! Ke pinggir. Itu udah 5:30. Kalau nanti ada patroli jalan raya diderek, saya didenda. Tuhan, saya berdoa. Datang terus Pak, kenapa? Nggak tahu meledak tiba-tiba. Dia buka. Oh, akinya. Kenapa bisa meledak? Pengisiannya terlalu lebih. Jadi ukurannya sudah nggak mampu lagi. Ini dinamonya rusak. Pak, masih bisa hidup kok. Caranya didorong, oh ya. Kemudian dia dan anak buah saya staf saya dari STT Anugerah, didorong hidup, tapi hanya 200 meter mati lagi. Udah nggak bisa hidup. Masih di tol mobil, masih di tol. Tiba-tiba lewat mobil Pol letter D. Dia berhenti, Pak, nggak tahu meledak. Pak, saya mau nolong Bapak supaya keluar dari tol jadi selamat. Oh iya, talinya gimana? Saya bawa tali. Saya kerja di toko besi. Dia siapin tali di derek. Pak, saya nggak tega lihat Bapak sama-sama orang Bandung katanya. Kita keliling dulu nyari toko aki. Jadi mobil saya di derek sambil nyari apa? Toko aki. Ya udah pada tutup. Luar biasa. Besoknya kemudian mobil itu saya titip. Besoknya baru beli. Nah, si supir waktu mau saya kasih uang 150 nol. Tuhan ingatkan Hans, kamu suka nolong orang lagi di Bandung. Luar biasa. Jadi kalau kita menabur baik, ya dijamin deh akan menuai baik. Belajar dari Yesus. Luar biasa. Jadi Yesus wajar kalau dibangkitkan. Karena selama hidupnya kita lihat ada masalah orang nggak bisa bayar pajak, ditolong sama Tuhan. Kamu mesti mancing. Di mulut ikan ada uang, aneh. Di mulut ikan tulisannya udang kecil, ikan kecil atau cacing,
Kalau Yesus bergerak, Yesus melakukan sesuatu, tidak ada yang mustahil. Kita lihat, di mulut ikan ada uang, sehingga orang itu bisa bayar pajak. Jadi saudaraku, nggak salah sudah berbuat baik, sekecil apapun. Saya udah alami, saya udah lakukan itu. Indah sekali. Jadi saudara-saudaraku, jangan takut untuk berbuat baik. Apa sebabnya? Nanti juga Tuhan akan. Coba kita pindah ke Mazmur 41. Saya tunggu semua buka ayat 2 saja. Mazmur 41 ayat 2. Kita baca sama-sama 3 kali biar mantap, biar masuk di hatinya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. 2 kali lagi. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Terakhir, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Luar biasa. Maka bisa ekonomi, bisa fisiknya. Itu saja lewat lalu Husein. Pas mau masuk ke Bandara Husein, di situ ada orang kusta, segini buntung, kemudian air liurnya keluar. Angkot di stop, nggak mau berhenti. Angkot di stop, nggak saya lewat. Waduh, hamba Tuhan, nggak boleh munafik saya. Saya angkut, soalnya mau hujan, kasihan. Bapak mau kemana? Ke Lembang. Wah, apa yang saya lakukan? Saya cari mobil di stasiun yang arah ke Lembang. Kemudian saya oper, saya yang bayar. Hati damai sekali. Aduh, rasanya luar biasa. Ya, damai sekali. Luar biasa. Udah melakukan hal yang seperti itu. Damai. Terus sampai saat ini tangan saya nggak pendek, nggak ketularan. Larry Day, manusia paling cantik di dunia, dipeluk orang kusta. Luar biasa. Sebelum dia meninggal, melayani orang kusta. Siapa kita, WM? Siapa ini? Satu lagi, saya ceritanya diundang khotbah di Pluit, di persekutuan doa kecil di Pluit. Jadi saya mesti naik beberapa kali kendaraan umum, kemudian saya mesti lewat terowongan dekat Universitas Trisakti. Ya, di situ ada satu terowongan, saya lupa jembatan apa namanya. Tuhan izinkan saya jalan. Ada orang mau mati, nggak ada satupun yang memperhatikan. Dia kelaparan megang perutnya. Kamu dari mana? Udah 2 minggu Pak, nyari kerja di Jakarta nggak dapat. 2 minggu. Dari mana? Dari Cirebon. Nah, siapa? Rahmat. Wah, saya lapar. Wah, saya lari dulu. Cari warung, beliin aqua yang gede 2, roti 6 biji. Kemudian saya tungguin. Dia makan 6, hanya 2 yang dimakan. Bapak siapa? Saya orang Kristen. Orang Kristen begini. Saya nggak ada yang menolong dari pagi. Mau mati nggak ada yang menolong. Saya putar otak gimana caranya supaya orang ini nggak mati. Ada polisi lalu lintas, saya datang, Pak, polisi lalu lintas, tapi saya akan ganggu. Tolong kontak Departemen Sosial. Orang itu angkut, mati Pak, terus terang. Atau Bapak saya masukin orang. Saya kan dosen. Jangan Pak. Jangan. Itu tugas saya. Tinggalin dulu lampu merah. Ya, karena dia pas ngatur lalu lintas. Ini orang. Dia telepon. Berapa lama kemudian datang mobil Departemen Sosial dia. Hati saya senang. Ya, sampai mobil itu datang, baru si Rahmannya angkat tangan ini. Jakarta, saudara, manusia egois semua. Jakarta luar biasa.
kalau kita suka menolong, ini ayatnya berlaku. Ayat ini kita baca. Sekali lagi kita baca. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Celaka, ditipu orang. Sudah ada yang nolong lagi. Ditinggalin orang, sudah ada yang nolong lagi. Ingin diperhatikan orang, tapi dianya cedit, nggak suka merhatikan orang. Wah, cedit waktu, cedit uang, dan sebagainya. Nggak bisa. Hukum tabur tua itu sudah dari sananya. Luar biasa. Sudah dari sananya. Sudah dari sana. Sekali lagi, sudah dari sana. Jadi yuk kita belajar dari Yesus. Dia penuh kasih. Dia penuh sayang buat kita. Ini ayatnya ayat anak sekolah minggu, tapi artinya dalam Yohanes 3 ayat 16. Coba. Karena kita sepelekan ayat ini. Dalam artinya. Yuk kita baca 2 kali. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan ini, sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan berikan anak satu-satunya. Supaya siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Kita lihat, untuk apa sih Tuhan menyerahkan Yesus? Untuk penebusan dosa. Dan dosa manusia tidak bisa ditebus oleh uang. Dalam hukum pidana, ada bisa orang ditahan tapi kasih uang jaminan. Bilang saya kuliah hukum di pasca sarjana ini kampus saya. Itu bisa. Tapi memang nggak semua kasus. Ya. Kalau kasusnya tidak terlalu berat, bisa. Ya, namanya uang jaminan. Bisa. Tapi dosa, nggak bisa. Harus ditebus oleh darah. Darahnya juga nggak bisa darah sembarang nabi. Harus darah Yesus. Luar biasa kan? Nah untuk itu Bapak ngirim Yesus. Yang dimanusiakan dulu. Sehingga dia merasakan sakit. Lagi dia disalibkan. Itu pakunya kira-kira panjangnya hampir 2 kali ini. Saya pernah tangan karena paku sakitnya minta ampun. Hampir 2 kali ini panjang. Dan pada waktu itu dia teriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia teriak sakit. Ya Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu sakit sekali. Ya, kalau dia memang bukan manusia, dia Tuhan, dia tidak akan teriak. Tidak, Bu Esther. Karena sakit, dia teriak. Ya Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Ini yang dia mau. Di hari ketiga dia bangkit kan, saya pernah ke kuburannya Yesus, sengaja ke sana. Ingin tahu, walah, ya. Luar biasa. Yesus yang dimanusiakan, yang dibunuh, dibantai kata bahasa orang Jeger, bangkit lagi hari ketiga. Engkau yang suka berbuat baik, tinggal tunggu nanti balasan dari Tuhan pasti akan kasih kejutan sama saudara. Tidak rugi berbuat baik sama siapapun. Jangan lihat agamanya kalau nolong orang. Memang ada ayatnya terutama seiman. Memang, tapi tidak salah menolong orang lain. Kita lihat ada 10 orang punya penyakit kusta. 10-10-nya disembuhkan sama Yesus. Yang kembali 1. Yesus juga pasti bisa bahasa Sunda, ada dia kan Allah pencipta segala. Rasaanku orang nu dicabirkan teh 10. Nah nu balik deui hiji. Luar biasa kan kalau bahasa Sunda ya. Yang perasaan kan yang disembuhkan 10 gembala. Kenapa yang kembali 1? Dan Tuhan tidak balas dendam karena yang kembali cuma 1. Penyakit aku kembalikan lagi ke yang 9 orang. Lebih parah. Enggak. Tetap digratiskan.
Mungkin agamanya lain-lain. Kita lihat. Kalau mau nolong orang, jangan lihat agamanya. Nanti Tuhan yang balas. Ya. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku untuk saudara dan saya masuk surga. Belajar banyak dari Yesus. Yesus segala. He is my friend. Belajar jangan dari Nabi. Nabi banyak dosa. Ya. Nabi banyak Nabi. Abraham, Ibrahim. Orang Islam suka bilang Ibrahim. Dia Abraham. Ketika masuk Mesir, di negaranya terjadi kelaparan, dia bilang sama istrinya Sarah, kamu jangan bilang istri saya, nanti saya dibunuh. Kamu adik kandung saya. Coba, Nabi berbohong. Padahal itu istrinya. Bayangkan. Apa akibatnya? Oleh Firaun diambil. Pasti mau ditidurin. Tapi malam hari Tuhan Allah marah. Amin. Tuhan yang marah. Kasih mimpi sama Raja Mesir yang bengis, yaitu Firaun. Kembalikan itu istri orang. Waduh. Akhirnya rapat dinas dengan para menteri. Mimpi seperti ini. Itu rupanya Nabi itu berbohong bahwa itu bukan adiknya, itu adalah istrinya. Kalau kau tidak kembalikan, kata Tuhan dalam mimpi, aku bunuh semuanya. Maka Firaun memanggil Abraham. Disidanglah Nabi Allah kita. Kenapa kau katakan itu adikmu? Padahal itu istrimu. Aku tadi malam didatangin Tuhan, hampir dibunuh semua istana, seluruh istana. Pengawal, kembalikan. Kan udah dikasih onta, lembu, sapi, kambing, domba, udah dikasih. Ayo, pergi tinggalkan. Terus budak-budak untuk urus ternak yang saya kasih. Mungkin ada satu staf Firaun bilang, Tuhan, kan itu sudah dikasih gratis, minta lagi dong. Kan si ibu nggak jadi milik Tuhan. Enggak, tuh nggak diminta lagi. Luar biasa. Sudah berdosa pun anak Tuhan mah diberkati, apalagi nggak berbuat dosa. Saya bahasa ayat ini iri, aduh Tuhan berbuat dosanya menang angkau. Luar biasa, ini kejadian benar. Jadi yuk kita bersyukur Tuhan itu baik. Tentu kita jangan belajar seperti Abraham konyol. Yang hidup benar, hidup yang enak. Ya, kita pindah lagi ya. Haleluya buat Tuhan. Maaf Pak, kadang-kadang dibuka biar jelas. Ya. Mazmur 111 ayat 5. 111 ayat 5. Kita baca bareng dua kali ayat. 1, 2, 3. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Ulang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Rezeki, kantong. Ya, pemimpin pujian setia terus melayani Tuhan di tempat ini. Selama diperlukan, setia. Anak Pak Pendeta kagum, setia terus main musik. Nanti Tuhan bisa berkata dengan cara yang aneh. Nggak lewat mami papi, enggak. Lewat tiba-tiba dapat pekerjaan yang menjanjikan. Tiba-tiba ada rezeki yang menjanjikan. Ya, tetap melayani. Ya, nggak usah di handphone, nggak usah di kontak-kontak dulu, sudah jamnya pelayanan siap datang ke sini. Luar biasa. Nanti lihat hasilnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu saya belum punya anak, saya nggak marah sama Tuhan. Teman-teman semua udah punya cucu, saya belum. Karena taat punya anak. Nggak pernah marah sama Tuhan. Tetap melayani. Yang undang saya 1 jiwa, saya tetap berapi-api. 10 jiwa, jemaatnya tetap berapi-api. Puji Tuhan. Ya, di tes di Edi Sumargo, dokter ahli kandungan, istri saya Leni nggak bisa punya anak. Karena ada mium sebesar telur, tidak bisa punya. Nah, saya bilang I don't care dengan itu, tetap melayani. Puji Tuhan. Menjelang usia tua 39, istri bisa amin. Ada amin? Amin. Luar biasa. Bahkan mahasiswa saya yang saya kasih beasiswa, ada mulai 200 mahasiswa dikasih beasiswa. Dari tahun 80 saya kan punya sekolah kita.
Ya, bukannya mendoakan malah suka bisik-bisik gini. Kasihan ya Pak Rektor nggak punya anak. Waduh, kedengaran sama saya. Kedengaran. Sebab bisik-bisik orang Medan keras. Kasihan ya Bapak Rektor kita, mandul. Waduh, sakit hati. Tapi saya nggak bisa marah dan memang nggak punya anak. Tapi saya lapor sama Tuhan pakai bahasa Sunda. Dengekin ke Tuhan, saya digogorek. Luar biasa. Saya suka ngabodor sama Tuhan, saya suka hurry sama Tuhan. Dengekin ke Tuhan, saya digogorek. Ngerti nggak bahasa Sunda? Ngerti nggak? Ngerti? Terlaluan, bahasa Prancis bisa. Dengekin Tuhan, saya digogorek. Tujuh lali Tuhan, ini aku dicerai-cerai. Luar biasa. Tuhan sakit sama saya. Aduh, luar biasa. Kasih anak dua, yang satu ahli jazz, musik jazz. Sering diundang ke luar negeri, ya, main dengan orang bule Amerika. Yang satu tamatan ITB di Singapura. Puji Tuhan, punya jabatan baik. Jadi ketika kita dijelekin, jangan marah. Lapor aja sama Tuhan. Tuhan, lengita saya digogorek. Boleh Pak, pakai bahasa Sunda? Boleh, nggak ada ayatnya. Nggak boleh. Amin. Ya nggak boleh kalau kita nyembah dukun. Luar biasa. Kita lihat ayat ini sekali lagi ya. Luar biasa. Sama-sama baca 2 kali. 1, 2, 3. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Terakhir, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Rezeki. Dan di sini nggak ditulis diberikan rezeki sedikit. Enggak, Pak Pendeta. Tuhan bisa kasih jutaan, puluhan juta, ratusan MM. Di sini enggak. Diberikannya rezeki sedikit, seetik, enggak. Tuhan bisa kasih lebih. Sehingga saudara terpesona akan karya. Sampai di sini pemain musik ke depan. Karena semua udah masuk pada bulan baru, saya akan ajak nyanyi saudara lagu Yesus yang termanis buat jiwa. Ya, saudara, teman-teman banyak yang mati, nggak nginjak bulan 10. Duh, main pianonya lemes. Saya kan ngerti musik. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama. Semua tutup mata.
diajar untuk berbuat baik. Itu hukum kasih yang Yesus ajarkan selama menumpang di muka bumi yang fana. Ampuni kalau di antara kami ada yang Tuhan sudah gerakan memberi sesuatu nggak jadi, sehingga hidupnya sial terus, rugi terus, sakit hati terus. Kami berdoa buat orang-orang tersebut biar kembali ke jalan Allah, boleh mengasihi Allah sesuai firman. Berkati gembala dan istri dan anak-anak. Berkati pembicara minggu depan. Berkati cita-cita Pak Gembala yang pendetaan setengah tahun. Berkati kedua anaknya yang setia. Berkati juga mantu-mantu. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu. Berkati buat pemimpin pujian yang setia. Sudah beberapa kali mimpin di sini. Berkati yang sempat hadir mungkin berhalangan. Sudah tua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani. Kita berdoa supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati dan kehidupan kita. Saya selalu melihat Pak Hans ini diberikan kesehatan oleh Tuhan, sampai saat ini masih melayani Tuhan. Kita pun semua akan diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, melayani Tuhan. Senang biasa. Pada minggu depan, ibadah di tempat ini akan dilayani oleh Pendeta Elias Setiawan. Dan pada hari Rabu, jam 6 ada doa pagi dilayani melalui Zoom sampai jam 7 pagi. Saudara sekalian, kita terus berdoa, sekalipun pandemi sudah menunjukkan perbaikan ke arah endemi, tapi kita harus tetap berjaga-jaga, berhati-hati, karena saya masih melihat ada korban yang meninggal dari pandemi, ya. Masih ada korban yang sampai meninggal, dan kita terus berdoa menjaga diri, dan juga bagi semua keluarga kita berdoa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para pelayan persembahan maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang ya dan amin. Pada saat kami menabur dengan mencucurkan air mata, Tuhan mengingat kami, Tuhan menolong kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Hans, yang telah menyampaikan firman. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dan Tuhan mau pakai hamba-Mu di mana hamba-Mu melayani. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yesuslah yang menjadi teladan kita yang berbuat baik senantiasa. Janganlah jemu berbuat baik. Amin. Janganlah jemu berbuat baik. Janganlah jemu berlaku baik. Janganlah jemu berkata baik. Kita akan menuai baik. Janganlah jemu menabur baik. Janganlah jemu berpikir baik. Janganlah jemu berkarya baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda.
Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat pujian yang boleh kami naikkan. Amin, Yesus. Kalau Tuhan menjanjikan kepada kami akan menuai Amin. 30 kali ganda, 50 kali ganda, dan seterusnya. Terima kasih. Tuhan, ini bukan kekuatan kami, Benar, ini bukan karena kepandaian kami, benar, Yesus. tetapi pada saat kami mau tergerak hati kami, berbuat baik, menolong orang yang lemah, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih. Berikan kepada kami, Tuhan, hati yang Amin, Yesus. bermurah hati, Benar. hati yang mau menolong orang lain, Ya, hati yang bersyukur kepada Tuhan. ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberikan persembahan kami Amin. kepada Tuhan Benar. dengan segala ketulusan Terima kasih. dan ucapan syukur. Benar. Berkati persembahan ini. Terima kasih. Kami juga sehati di dalam doa bagi setiap kami, keluarga kami. Ya. Mungkin ada mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Kami berdoa, Tuhan, jamah, sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa bagi Bapak Lili yang masih dalam pengobatan Yesus. di Singapura. Kiranya Tuhan menjamah, Ya. memulihkan kembali, menyehatkan kembali, sampai dia boleh pulang kembali ke Bandung dengan selamat. Kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua secara jasmani dan rohani. Kami menyerahkan baik usaha kami, pelayanan kami, studi daripada anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati baik pemimpin pujian yang melayani, pemain musik yang melayani, kami semua yang terlibat di dalam pelayanan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Karena dari Tuhanlah segala berkat anugerah dan kasih sayang. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita di atas kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kekuatan, penghiburan, tuntunan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, Amin. Amin.